Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel pembelajaran Bu Amel ya. Kali ini Bu Amel akan membahas masih di materi IPA bab 6, subbabnya interaksi di sekitar lingkungan. Oke, apa sih itu interaksi? Nah, interaksi ini adalah hubungan timbal balik yang terjadi antar dua individu atau lebih. Syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada dua. Yang pertama adanya kontak sosial, yaitu ketika kita bertemu ataupun lewat seperti sosial media, dan adanya komunikasi. Nah, interaksi ini jadi adanya timbal balik. Jadi saling merespon antara satu individu dengan individu lain atau juga bisa dengan banyak orang. Kemudian, ini adalah contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah saling bertegur sapa, yang kedua obrolan antara anak dan ibu, kemudian bekerja sama dalam tim, dan belajar antara siswa dengan guru. Di sini jelas ya ada yang namanya kontak sosial, terus yang kedua juga ada yang namanya komunikasi. Jadi hubungan timbal balik antara dua individu atau lebih. Nah, kemudian simak cerita berikut ini. Bagaimana cara menerapkan interaksi sosial? Di sini ada yang berdebat dan di sini ada yang berdiskusi. Nah, kalau berdebat itu, menurutku bagian itu seharusnya. Tidak seperti itu, seharusnya begini. Nah, ini berdebat. Kemudian ini yang namanya berdiskusi. Bagaimana menurut kalian jika begini? Wah, idenya bagus sekali, aku setuju, karena selanjutnya. Nah, jadi interaksi sosial ini ada yang berupa hubungan yang negatif seperti berdebat, pertengkaran, dan ada juga menghasilkan hubungan yang positif seperti berdiskusi, jadi saling menerima satu sama lain. Kemudian, nah di sini perlu diingat ya, ketika berinteraksi ini manusia harus melakukan kontak dan komunikasi. Ketika manusia melakukan interaksi, seperti berkumpul, bertegur sapa, berjabat tangan, maupun bertukar informasi, tidak selalu ada hal positif yang terjadi. Nah, mengapa? Karena manusia ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda, sehingga bisa saja terjadi perbedaan pendapat yang menyebabkan perselisihan. Bekerja sama, saling menghargai, dan juga saling menghormati peran masing-masing merupakan beberapa poin yang harus kita perhatikan agar interaksi berjalan dengan baik. Jadi interaksi ini tidak selamanya berjalan dengan baik karena adanya perbedaan sifat atau karakter dari masing-masing manusia. Nah, di sini ada contoh interaksi sosial di lingkungan masyarakat itu apa saja sih? Ya, yang pertama karena ini di lingkungan masyarakat yang jelas pasti berkunjung ke rumah tetangga yang sedang sakit atau ditimpa musibah. Ya, ini adanya interaksi, terus kemudian ada kontak sosial dan komunikasi. Yang kedua yaitu menyapa tetangga saat bertemu di jalan. Nah, ini ya, hubungan timbal balik menyapa tetangga saat bertemu di jalan. Yang ketiga yaitu saling mengucapkan terima kasih apabila mendapat bantuan dari tetangga. Nah, yang keempat, bekerja bakti dengan tetangga untuk membersihkan lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya ada contoh interaksi sosial di lingkungan sekolah itu apa saja sih? Nah, ini yang pertama, mengikuti kegiatan pramuka dan membentuk regu yang kompak. Interaksi yang positif ya. Terus yang kedua, siswa membeli makanan dan minuman di kantin sekolah. Ini interaksi antara siswa dengan penjaga kantin. Kemudian, siswa saling menyapa guru yang berpapasan di depan kelas. Ini juga interaksi. Selanjutnya, menyelesaikan tugas diskusi kelompok yang diberikan guru. Apakah kamu tahu? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa salah satu peran manusia yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Hal tersebut berarti interaksi yang dilakukan oleh manusia tidak hanya dilakukan antar individu. Nah, jadi bukan satu individu dengan individu lain ya, tetapi juga bisa individu dengan kelompok, bisa juga individu dengan alam, atau individu dengan benda yang ada di sekitarnya. Nah, ini contoh individu dengan alam. Membersihkan sungai dari sampah merupakan salah satu interaksi manusia dengan alam sebagai salah satu cara membentuk menjaga lingkungan. Jadi membersihkan sungai dari sampah agar air sungainya itu bersih kayak gitu. Kemudian membakar sampah termasuk interaksi manusia dengan lingkungan. Namun menimbulkan dampak negatif karena
karena dengan cara membakar sampah ini ada asap-asap yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, di sini juga interaksi dengan alam ada yang berbentuk interaksi positif dan interaksi yang menimbulkan dampak negatif untuk alam. Selanjutnya, ini merupakan contoh interaksi manusia dengan alam. Yang pertama, ketika kita menyiram tumbuhan. Terus yang kedua, ketika kita tidak membuang sampah ke sungai, tapi membuang sampah di tempat sampah, apalagi jika kita sudah paham dalam memilah sampah. Kemudian selanjutnya, memberi pupuk pada tanaman. Selanjutnya, menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, kalian tahu, selain dengan alam, manusia berinteraksi juga dengan benda mati. Hal ini membuat manusia lebih menyadari keberadaan benda mati di sekitarnya seperti air, sinar matahari, tanah, udara menjadi salah satu hal yang perlu dijaga kelestariannya. Contoh interaksi manusia dengan benda mati yaitu memanfaatkan sinar matahari untuk mengeringkan pakaian, memanfaatkan tanah yang subur untuk ditanam tanaman yang bermanfaat, dan yang memanfaatkan air secara bijaksana untuk keperluan sehari-hari. Jadi interaksi ini konteksnya luas ya, bukan hanya antar manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompoknya, tetapi juga ada dengan alam maupun dengan benda mati, dan bagaimana cara kita bijak dalam menjaga dan mengelolanya. Oke, sekian ya video singkat penjelasan tentang interaksi sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.